Allah, sambil menunggu juri kita yaitu Ustazah Mardiah akan bergabung, saya akan memanggil kembali beberapa peserta. Ada 11 peserta yang akan tampil dalam babak penyisihan siang ini, yaitu kesempatan pertama nanti adalah Ananda Farel Ezar Habibi, nampaknya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah Aulia Rahmah Nabila Langgunu. Ya. Assalamualaikum Pak Langgunu, Pak Dahlan, sehat-sehat Pak. Nah, ini kelihatannya putrinya Pak Dahlan ya Pak, sehat-sehat Pak Dahlan. Kemudian yang ketiga adalah Larasati Diah Kartika Sari. Untuk Farel tadi dari SDIT Darussalam, kemudian Aulia Rahmah Langgunu dari SMA 2 Sangatta, dan Larasati Diah Kartika Sari juga dari SMA 2 Sangatta. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Fitran Halawi. Muhammad Fitran Halawi, kemudian setelah itu nanti kesempatan untuk Ananda Firzanatul Latifah. Kemudian Nailah Ulfiah Amirah Ilham, ya, setelah Ananda Firzanatul. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Ananda Jesha Afifah Afrah. Nah, keempat peserta yang barusan kami sebutkan ini adalah perwakilan dari Madrasah Ibtidaiyah Hifzul Quran di Sangatta. Kemudian peserta berikutnya setelah Ananda Jesha Afifah Afrah, nanti berikutnya adalah Ananda Karunia Amanda, kemudian Ananda Halimah, Ananda Salbiah, dan Ananda Aisyah. Ya. Ini namanya semua nih belakangnya. Halimah, Salbiah, Aisyah. Jangan-jangan kembar mungkin Ustadz Kuncoro ya. Dan keempat barusan peserta yang sudah kami sebutkan tadi adalah perwakilan dari Pondok Pesantren Pakusata Sangatta. Ya. Nah, ini Ponpes Pakusata Sangatta ini adalah yang tahun lalu pada pelaksanaan lomba tahun lalu juga ikut serta dalam kegiatan lomba virtual atau lomba online untuk cerita, kemudian tahfiz, dan lain sebagainya. Baik. Oh, sudah Ustazah. Ini sudah siap, sudah mau gabung. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar Ustadz, saya belum bisa dengar suara nih, lagi setting suaranya nggih, Ustadz. Baik Ustazah. Peserta sekalian, kami informasikan juga bahwa insya Allah untuk penampilan sesi babak penyisihan yang kedua hari ini, sesi kedua, juga bisa disaksikan
melalui Facebook, ya, di laman Facebook Masjid Bahrul Ulum Sangatta. Begitu ya Ustadz Kuncoro ya? Bisa disaksikan melalui Facebook. Kemudian peserta sekalian, kami informasikan juga bahwa pada pelaksanaan babak penyisihan sesi pertama hari Jumat kemarin sudah menampilkan 11 peserta juga, ya. 11 peserta ada dari Darussalam, kemudian dari SMA 2 Sangatta, dan juga dari Pondok Pesantren Pakusata, ya. Ponpes Pakusata. Ya, alhamdulillah nampaknya Ustazah Mardiah sudah mulai bisa bergabung, Ustazah. Sudah ya, baiklah. Alhamdulillah, Ustazah, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Mardiah, Ustadz Kuncoro, dan juga kepada adik-adik sekalian, peserta lomba cerita sirah Nabi atau sahabat Nabi untuk babak penyisihan sesi kedua pada hari ini dari rangkaian festival virtual jelang Ramadan Masjid Bahrul Ulum Tanjung Bara Sangatta. Ya. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, sebelum lomba ini kita mulai, panitia ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali beberapa informasi penting ya berkaitan dengan kegiatan lomba ini. Baik, pertama, waktu tampil peserta untuk setiap peserta maksimal 8 menit ya. Jadi 8 menit ini sudah termasuk salam pembuka dan juga perkenalan ya. Waktunya maksimal 8 menit. Kemudian yang kedua, peserta juga di awal penampilan nanti wajib untuk memperkenalkan nama ya. Kemudian juga judul cerita atau sirah yang dibawakan ya, dan yang ketiga adalah memperkenalkan juga lembaganya ya, dari mana, apakah mewakili pribadi atau juga mewakili lembaga baik itu sekolah, pesantren dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, aspek penilaian dari lomba ini antara lain adalah pertama kelancaran bercerita, seberapa lancar nanti adik-adik bercerita. Kemudian yang kedua adalah penguasaan materi cerita. Kemudian yang ketiga adalah teknik ya atau metode dalam bercerita. Kemudian yang keempat adalah adab atau penghayatan ya. Jadi ini adalah keempat aspek yang dinilai nanti oleh juri. Kemudian berikutnya adalah pengumuman babak penyisihan. Insya Allah akan kami informasikan pada hari Kamis 4 Februari 2021 jam 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi hari Kamis jam 8 malam Jumat ini ya. Kemudian babak final. Jadi babak final untuk lomba ini nanti akan kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 ya. Pagi. Jadi insya Allah pagi. Jadi dari 33 peserta babak penyisihan pada selama 3 hari ini, nanti kemungkinan tim juri akan memilih ranking 1 sampai dengan ranking 15 ya, yang nanti akan berhak untuk masuk mengikuti babak final yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021. Ini kebetulan hari Jumat ini saya lihat tanggal merah. Ya, jadi hari libur. Baiklah, Ustadz Kuncoro, jadi demikian dan juga adik-adik sekalian beberapa ketentuan yang dilaksanakan atau dalam pelaksanaan lomba cerita sirah Nabi ini. Baik, Ustazah Mardiah, kita bisa mulai saja. Sudah siap ya? Oke. Kami akan panggil untuk peserta yang pertama.
yaitu Ananda Farel Ezar Habibi dari SDIT Darussalam dengan tema cerita yaitu tentang Perang Badar. Ya, kepada Ananda Farel, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farel Ezar Habibi. Saya bersekolah di SDIT Darussalam. Kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama umat Islam melawan umat kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan terjadi di suatu tempat yang bernama Lembah Badar. Perang ini bermula ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa pasukan kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah. Rasulullah pun mengumpulkan pasukan yang berjumlah 313 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka pun berangkat ke Lembah Badar. Di Lembah Badar, kedua pasukan sudah berhadapan. Salah seorang panglima perang dari pasukan kafir Quraisy maju ke depan dan dengan sombongnya berkata kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Hai Muhammad, tunjuk salah satu orangmu dari pasukanmu untuk berduel." Maka Rasulullah SAW menunjuk tiga orang dari Ansor. Tapi panglima perang itu tidak menolak mereka dan berkata, "Tidak, kami tidak ingin mereka. Kami ingin orang-orang yang dari Quraisy juga." Maka Rasulullah SAW menunjuk 3 orang muhajirin, yaitu Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris. Dari kaum kafir Quraisy muncul 3 orang panglima perang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Duel pun dimulai. Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Syaibah bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah. Hamzah pun dengan mudah dapat mengalahkan Syaibah. Kemudian Ali melawan Walid. Walid juga sudah dapat dikalahkan oleh Ali. Tapi Ubaidah sama-sama terluka ketika berduel dengan Utbah. Hamzah dan Ali yang melihat hal itu langsung menuju Ubaidah. Hamzah menebas Utbah dan Ali membawa Ubaidah ke tenda perawatan. Setelah duel, kedua pasukan pun bertempur dengan gigih dan semangat. Pasukan Muslim menebas ke sana ke sini, pasukan kafir Quraisy yang
yang berhadapan dengan mereka. Di sebuah tenda, Rasulullah SAW melihat jalannya perperangan, dan beliau pun berdoa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasukan Muslim dapat dimenangkan pada perang ini. Setelah Rasulullah SAW berdoa, dari langit muncul 3.000 pasukan malaikat yang Allah turunkan untuk membantu pasukan Muslim. Gemuruh takbir bergema-gema di seluruh penjuru lembah Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Muslim semakin semangat untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Dengan izin Allah, pasukan Muslim dimenangkan pada perang Badar ini. Pasukan kafir Quraisy pulang dalam membawa kekalahan. Alhamdulillah, itu kisah tentang perang Badar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sudah selesai, Ananda Farel? Alhamdulillah, itu ya? perang Badar. Ya. Farel, kelas berapa sekarang, Farel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Farel, ya, rupanya sudah menutup videonya ya. Baik, barusan teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Masya Allah, bagus sekali ini tentang kisah perang Badar, Ustaz Pun. Semangatnya, ya. Semangatnya luar biasa, Insya Allah. Baik, kita lanjut Ustadz Kuncoro dan Ustadz Bardia. Pada peserta yang nomor 2, yaitu Ananda Aulia Rahmah Nabila Langgunu, yang akan membawakan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi yang berbakti kepada ibunya. Baik, pada Ananda Aisyah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Rahman Nabila Langgunu, usia saya 17 tahun, dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Hari ini saya akan membawakan kisah dengan judul Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita mengenai seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Rupanya hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sopot. Timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia menggembala domba milik tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sang ibu. Uwais hanya tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais tetap bersyukur dan selalu menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Hingga suatu hari, Ibu Uwais mengajukan sebuah permintaan. Uwais, anakku, kemarilah sebentar. Baik, Bu. Apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu?
Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir, aku sangat ingin mewujudkan permintaan itu. Mohon ibu bersabar ya sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa ikut melaksanakan haji. Terima kasih. Ibu Uwais merasa sangat bahagia dan larut dalam air mata. Selepas itu di luar rumah, Uwais berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu yang buta dan lumpuh, sementara dari Yaman ke Mekah sangat jauh, harus melewati padang pasir yang tandus. Orang-orang biasanya ke sana menggunakan unta, namun domba pun aku tak punya. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan sebuah ide. Di keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Setiap hari Uwais menggendong domba itu naik dan turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Namun, Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang. 8 tahun berlalu. Tibalah musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga berkat latihan setiap hari. Hingga beban yang dipikulnya tak terasa lagi. Akhirnya semua orang tahu apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya untuk ibu. Alangkah besar cinta Uwais untuk ibunya. Uwais menggendong ibunya, berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Sesampainya di depan Ka'bah, Uwais berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Dan sang ibu bertanya, bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab dengan senyuman. Dengan terampuninya dosa ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan mengantarkanku ke surga. Ternyata Allah mendengarkan percakapan anak dan ibu itu. Kemudian atas izinnya, Allah menyembuhkan penyakit sopak yang diderita Uwais dan hanya menyisakan 1 tanda putih di telapak tangannya. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk berangkat ke Madinah karena Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan berat hati, Ibu Uwais mengizinkan dengan pesan, setelah urusanmu selesai, segeralah kembali ya nak. Uwais mengangguk dan segera berangkat. Sesampainya di Madinah, ia segera mencari rumah Nabi Muhammad dan menemukannya, lalu ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Di sana, keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya menjawab salamnya. Uwais pun bertanya, apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Aisyah menjawab Uwais, maaf sekali pemuda, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak pasti kapan akan kembali. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan. Menunggu kedatangan Nabi ataukah kembali ke Yaman. Dengan perasaan haru dan sedih tak dapat menjumpai Rasulullah, Uwais pun memutuskan untuk kembali ke Yaman karena mengkhawatirkan kondisi sang ibu. Ia pun hanya bisa menitipkan salamnya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Setelah perang selesai, Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah mengenai pemuda bernama Uwais yang datang mencarinya. Suatu ketika, Rasulullah berbincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.
beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Nabi berkata, jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Lihatlah telapak tangan, memiliki tanda berwarna putih. Sejak lahir, Uwais memiliki penyakit sopak. Namun karena atas kesolehan dan ketaatan pada ibunya, Allah menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada waktu wafatnya Uwais, hal menggemparkan terjadi. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakaman Uwais. Ternyata dan tak disangka-sangka, mereka adalah penghuni langit yang Allah utus untuk mengurus pemakaman. Maha suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais Al-Qarni. Dalam kisah ini, dapat kita petik pelajaran berharga tentang berbakti kepada kedua orang tua, selama mereka masih hidup ataupun telah wafat. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya, dan Allah pun meninggikan derajatnya, serta menyembuhkan penyakitnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya Ananda Aulia Rahman Nabila Langgunu. Masya Allah ya, ceritanya sangat menggugah hati ini. Kalau saya tahu nih sebentar, kenapa memilih cerita ini? Saya memilih cerita ini karena cerita dari Uwais Al-Qarni sangat menggugah hati saya untuk menjadi untuk menjadi panutan saya, karena apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni membuat saya juga ingin berbakti kepada kedua orang tua saya, karena dengan saya berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada saya, dan hidup saya insya Allah akan lancar sampai ke depannya. Begitu. Amin, amin, amin. Mantap sekali. Baik, terima kasih atas penampilannya Ananda Aulia. Berikutnya saya panggilkan Ananda Larasati Diah Kartikasari. Apakah sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir untuk Ananda Larasati Diah Kartikasari. SMA 2 Sangatta ya, dari SMA Negeri 2 Sangatta. Silahkan kepada Ananda Larasati ya, sudah bisa join ini Ustadz Ajat. Alhamdulillah sudah tampil videonya. Sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ibu bapak yang terhormat, sebangsa setanah air yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual. Dan juga semoga kita dihindari segala macam virus dan selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Diah Kartikasari, umur saya 16 tahun. Pada hari ini, saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Dujannah. Abu Dujannah, Simak bin Kharsah, merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan, Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan di dalam keluarga Abu Dujannah. Hingga suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujannah. Karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujannah tak sempat menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah.
Rasulullah pun menegur Abu Dujannah. Wahai Abu Dujannah, apakah kamu tidak memulai permintaan yang ingin kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menunggu selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujannah pun menjawab, ya Rasulullah, saya punya satu alasan. Jawab Abu Dujannah. Apa alasannya? Coba kamu utarakan. Perintah Nabi. Begini, rumah saya berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku ini saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Kata Abu Dujannah, mulai bercerita. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka dapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas pulang sebelum anak-anak kami bangun. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Sambung Abu Dujannah. Kemudian Abu Dujannah pun melanjutkan. Suatu saat, dia terlambat pulang ke rumahnya. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak pun langsung makan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma-kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke dalam mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada dalam sana. Jelas Abu Dujannah. Abu Dujannah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma-kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga mendapat siksaan pedih di akhirat. Saya katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu. Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela mendikan harta haram dalam perutmu itu. Seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak. Pandangan mata Rasulullah pun mulai berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujannah. Butiran air matanya yang mulia berderai-derai. Kemudian Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah ini. Abu Dujannah pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW pun mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Lalu Rasulullah menawar pohon kurma tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak, jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya terbuat dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq pun datang. Ia menegaskan, langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, atau yang lebih bagus jenisnya. Ujar Abu Bakar. Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma tersebut secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujannah. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik ini berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saya sudah. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di karena rumahku. Tetap aku yang akan memakannya terlebih dahulu. Buah-buahnya pun tidak akan aku berikan sedikit
pun pada kita, ucap Abu Dujana. Malamnya, si munafik pun tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat pohon kurma tersebut sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon kurma tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat pohon itu tumbuh rata dengan tanahnya. Dia keheranan tiada tara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dari barang yang haram. Cukup cerita dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya, khairan Ananda Larasati Diah Kartikasari. Baik, untuk selanjutnya Ustadz Ajat apakah sudah hadir ya? Untuk Ananda Muhammad Fitran ya, Halawi Adinata. Sebentar, sepertinya belum ada jawaban ya. Mungkin kita lanjut dulu ke Ananda Firzanatul Latifah saja Pak Ustadz Kunchoro ya. Nah, untuk Ananda Firzanatul Latifah apakah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya untuk Ananda Firzanatul Latifah sudah siap? Wassalam. Mana? Udah. Firzana ya? Ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halla wa la quwata illa billah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Firzana. Umur saya 9 tahun dari Hifzukan Sangata. Saya akan membawakan kisah Bilal bin Rabah. Teman-teman tahu nggak siapa itu Bilal? Beliau adalah muadzin pertama. Awalnya Bilal adalah seorang budak. Ibu Bilal bernama Hammamah dan ayah Bilal bernama Rabah. Ketika mendengar Bilal masuk Islam, majikannya menyiksa tiada henti. Di bawah terik matahari, perutnya ditindis batu besar. Namun Bilal tak putus asa. Ucapannya tak henti menyebut Ahad, Ahad. Suatu hari, Abu Bakar lewat dan mendengar rintihan Bilal. Ia pun bertanya kepada orang-orang, sejak kapan ia disiksa? Orang-orang menjawab, sejak pertama ia masuk Islam. Tapi Bilal tak tahan terhadap siksaan. Abu Bakar pun menyesal karena baru mengetahui siksaan Bilal. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal kepada Umayyah seharga 9 uqiyah emas. Kemudian Abu Bakar menuntun Bilal pergi dari tempat siksaan. Melihat itu, Umayyah menertawakan dan berucap, sungguh andai engkau hanya sanggup membayar 1 uqiyah saja, pasti aku akan memberikannya. Abu Bakar pun menjawab, demi Allah, jika engkau menjual 100 uqiyah pun, aku akan tetap membelinya. Hal itu dilakukan Abu Bakar untuk membela kehormatan Bilal. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal pun ikut hijrah bersama kaum muslimin. Bilal tinggal di kediaman
Abu Bakar. Pernah suatu ketika Bilal merasa rindu pada kota Mekah. Hingga Bilal pun bersyair, "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah, dikelilingi pohon zikir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mujannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syammah dan Tafil?" Bilal sangat setia pada Islam. Dia menyertai kemanapun Nabi pergi. Jika waktu sholat tiba, Bilal pun mengumandangkan azan. Namun, setelah Nabi wafat, Bilal pun tak sanggup lagi azan. Begitulah tanya Bilal kepada Nabi Muhammad. Apa enggak? Demikianlah kisah Bilal bin Rabah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin. The rest I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih penampilan dari Ananda Firzanatul Latifah ya, tadi tentang kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah ya. Jadi ingat dengan azan irama Bilal bin Rabah ya Ustadz Kuncoro ya, sangat sahdu, sangat merdu sekali ya. Terima kasih Ananda Latifah. Baiklah, Ustazah Mardia, bisa kita lanjut lagi Ustazah? Siap ya? Baik, kita panggil apakah Ananda Muhammad Fitran? Ananda Muhammad Fitran sudah mulai bergabung dengan Zoom? Karena namanya belum ada. Oh, sudah ada ya, atas nama Isnaniyah Nia Fitran ya. Namanya Muhammad Fitran ya, Fitran Halawi. Ya, Ananda Fitran. Baik, berikutnya Ananda Muhammad Fitran dari Madrasah Ibtidaiyah Hifzul Quran Sangatta yang akan membawakan kisah tentang Abu Dujanah, sahabat yang membuat Rasulullah menang. Kepada Ananda Fitran, Muhammad Fitran, dipersilakan. Satu, dua, tiga, bismillah. Pada zaman Nabi, banyak kurma. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Fitran Halawi Adinata. Saya berumur 9 tahun. Saya dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara. Hari ini saya akan berkisah tentang sahabat Nabi yang pernah membuat Rasulullah menangis. Ada yang tahu siapa? Yes, that's right. Abu Dujanah. Abu Dujanah bin Karahah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu tidak pernah menunggu selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasul, kami punya satu alasan. Apa alasanmu?
Coba kamu utarakan. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Sedangkan buah kurma tetangga kami sering jatuh di pekarangan kami. Karena bahannya yang menjuntai ke rumah kami. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Sambungnya. Abu Dujana melanjutkan, suatu hari dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan buah kurma yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Abu Dujana pun kemudian memasukkan jari-jarinya ke mulut sang anak hingga kurma itu keluar. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan makanan milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air matanya mulianya berderai begitu deras. Suatu hari Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma tersebut. Ternyata pemilik pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik loh teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Namun pria munafik itu menolak tawaran Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Abu Dujana mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana, sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan aku pernah berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Serakah banget ya, geget deh. Malamnya si munafik tertidur pula. Keesokan harinya, ia terbangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Begitulah sepenggal kisah tentang Abu Dujana. Semoga dapat menginspirasi buat kita semua ya teman-teman. Untuk tidak mengambil bukan milik kita. Dan semoga kita bukan orang munafik dalam kisah tadi. Jika ada khilaf, mohon maaf ya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muhammad Fitran ya. Kalau di Jawa Barat itu ada dalang terkenal namanya Asep Sunandar Sunaria, ya, dalang pewayangan. Alhamdulillah Sangatta ini punya dalang Muslim yang ceritanya bukan pewayangan, tetapi justru cerita sirah sejarah-sejarah sahabat Nabi ya, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali buat
kalau buat pendidikan anak-anak ya Fitran ya, buat teman-teman Fitran nanti. Ya, baik, terima kasih ya Ananda Fitran. Kita lanjut saja pada peserta berikutnya yaitu Ananda Nailah Ulfiah Amirah Ilham dari Madrasah Ibtidaiyah Hifzul Quran Sangatta ya, yang akan membawakan judul cerita tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi. Ya, silakan Ananda Nailah Ulfiah Amirah Ilham. Bentar. Semuanya matikan. Suaranya kecilin. Suaranya kecil. Masih ada gangguan suara nampaknya, Ustaz Kun? Mungkin untuk ada yang menonton di dekat Ananda Nailah, mungkin agak sedikit menjauh ya, karena kemungkinan kan suaranya agak mendekat dengan sumber suaranya Ananda Nailah. Atau di mikrofonnya, speakernya dimatikan. Membeli buah apel, pilih yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Ulfiah Amirah Ilham. Saya berumur 8 tahun. Saya dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara. Hari ini saya akan berkisah tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Simak baik-baik ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Berkat keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan mengikuti ajarannya. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu adalah pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah dan juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kasihku yang belum aku kerjakan?" Yang dimaksud kekasihnya itu Nabi Muhammad ya teman-teman. Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum saya lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan. Makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya,
Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah untuk memegang, dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu ia letakkannya makanan itu dengan mulutnya. Lalu dia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku adalah salah seorang gadis sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia menyuapi makanan yang dibawanya kepadaku." Pengemis Yahudi itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikianlah kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat menanamkan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk berbuat baik dengan sesama, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan kebaikan pula. Jika ada khilaf dari saya, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangatnya ini, suaranya menggelegar sampai dewan jurinya juga kaget-kaget ini suaranya ya. Terima kasih untuk Ananda Naila Ulfia Amira Ilham ya. Penampilannya luar biasa. Untuk berikutnya, Ustaz Azad, kita panggilkan Jesya Afifah Afrah. Apakah sudah hadir? Untuk Ananda Naila, terima kasih. Ya, bisa dimatikan kembali videonya. Untuk Jesya Afifah Afrah. Jesya ini Ustadz Kun akan membawakan kisah tentang Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad membelah bulan, ya. Masya Allah. Kisah Nabi Muhammad membelah bulan. Cerita yang sangat menarik ini, Sajad. Ya, tafadhol untuk Ananda Jesya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Jesya Afifah Afrah. Usia saya 10 tahun. Saya dari MI Hifdzul Quran Sangatta. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Wow, keren! Peristiwa Nabi Muhammad SAW membelah bulan baru-baru saja terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Sayangnya
kaum musyrikin tidak dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut dengan alasan apapun. Singkat cerita, malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Mina. Salah satu musyrikin menunjuk ke arah langit. Wahai Rasulullah, jika kau adalah utusan Allah, buktikan kerasulanmu. Buatlah bulan itu terbelah menjadi dua. Sekelompok musyrikin itu berjanji, jika Rasulullah berhasil, mereka akan beriman. Wahai Rasulullah, kami berjanji akan beriman jika engkau berhasil membelah bulan. Lalu Nabi Muhammad pun mengarahkan telunjuknya ke arah langit dan membuat gerakan seolah membelah bulan. Perlahan-lahan bulan pun terbelah. Para musyrikin yang melihat itu pun tercengang. Mereka pun terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Rasul pun bertanya, aku sudah mengabulkan permintaan kalian. Sekarang percayakah kalian padaku? Alih-alih mengakui kerasulan Nabi, mereka justru menuduh Nabi Muhammad SAW bermain sihir. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka masih tidak mau beriman padahal telah lihat kerasulan pada Nabi Muhammad. Kaum musyrikin saling berbisik-bisik, Muhammad bisa saja menyihir kita. Tapi apa sihirnya bekerja dengan orang yang tidak ada di sini? Kau benar juga. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanpa pamit dan permisi, sekelompok kaum musyrikin itu pun pergi untuk mencegah para kafilah dagang yang akan masuk ke Mekah. Hai saudaraku, saat perjalanan kalian malam tadi, apakah kalian melihat kejadian aneh di langit? Jika yang kau maksud adalah bulan yang terbelah tadi malam, ya kami melihatnya. Para kafilah yang lain pun membenarkan peristiwa tersebut. Iya, aku juga melihat peristiwa tersebut. Bulan itu perlahan terbelah lalu kemudian menyatu kembali. Setelah peristiwa itu pun Allah menurunkan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 2 yang artinya Nun, demi pena apa yang mereka tuliskan. Ayat 2, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Baiklah teman-teman, itulah kisah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Saya harap teman-teman senang mendengar kisah tadi. Dalai Aisyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya senang Ananda Jesha ya. Apapun kebaikan-kebaikan yang disampaikan lewat cerita, kisah-kisah yang bisa memberikan banyak pelajaran, tentunya kita pasti akan senang mendengarkan. Ya, di samping juga bermanfaat. Terima kasih Ananda Jesha dan juga peserta-peserta lainnya tadi yang sudah bercerita tentang kisah Nabi, kisah sahabat Nabi, dan tentunya memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat sekali. Baik, Ustadz Kuncoro dan Ustazah Mardiah, kita lanjut pada peserta berikutnya, yaitu Ananda Karunia Amanda dari Papua, yang akan menyampaikan atau menceritakan kisah tentang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Apakah sudah hadir Ananda Karunia Amanda? Nampaknya belum bergabung. Tapi dari Pakusata ada ya? Dari Pakusata? Sekali lagi kami panggil Ananda. Oh sudah. Karunia Amanda ini ya. Baik, Ananda Karunia Amanda dari Pakusata akan menyampaikan kisah tentang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq ya. Pada Ananda Aisyah Karunia Amanda kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Karunia Amanda, umur saya 13 tahun.
Saya dari Pondok Pesantren Al-Quran Sangat Takwa. Berdirinya saya di sini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul tentang Ibunda Aisyah binti Abu Bakar Asyiddiq. Pada tahun ke-7 sebelum hijrah, lahirlah seorang bayi yang sangat cantik. Bayi tersebut terlahir dari pasangan Abu Bakar Asyiddiq dan istrinya Ummu Ruman. Bayi tersebut diberi nama Aisyah binti Abu Bakar Asyiddiq. Aisyah tumbuh di bawah naungan hidayah dan cahaya Islam. Ia tidak sempat merasakan kejahilan karena ketika dia dilahirkan, keluarganya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Bahkan ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Orang yang paling saya cintai adalah Abu Bakar Asyiddiq dan istrinya dan anak dan putrinya Aisyah." Aisyah pun tumbuh menjadi wanita yang mulia dan taat karena sang ayahnya adalah salah satu sahabat yang sangat kaya raya. Ia menggunakan kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Sedangkan ibunya, Ummu Ruman, bisa disebut sahabiah atau orang yang paling banyak berkorban demi pembangunan Islam. Kedua orang tua Aisyah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Maka Aisyah pun menjadi orang yang dermawan pula. Ketika Aisyah berumur 6 tahun, Rasulullah berpesan kepada Ummu Ruman, "Wahai Ummu Ruman, jagalah Aisyah dengan penjagaan yang baik. Lindungilah dia dengan perlindungan yang paling baik." Lalu Ummu Ruman pun menjawab, "Baik ya Rasulullah." Maksud Rasulullah berkata seperti itu ke Ummu Ruman karena Rasulullah ingin supaya Ummu Ruman menyiapkan Aisyah untuk dipinangnya nanti. Dan ketika Aisyah berumur 9 tahun, maka Rasulullah pun dinikahkan oleh Aisyah. Maka tanggung jawab pendidikan kehasutan Aisyah turut berpindah kepada Rasulullah. Yang mana dulu Aisyah dirawat oleh kedua orang tuanya. Setelah ia menikah, dia langsung dirawat oleh Rasulullah. Walaupun begitu teman-teman, hidup Aisyah tidak selamanya berjalan mulus. Pada suatu hari, setelah perang dengan Bani Mustaqil pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, ketika mereka di dalam perjalanan pulang, mereka singgah ke suatu tempat. Lalu Aisyah pun turun dari sekudupnya untuk melakukan beberapa hal. Dan ketika Aisyah ingin kembali, Aisyah menyadari bahwa kalung yang ia kenakan terjatuh. Maka Aisyah pun kembali lagi untuk mencarinya. Sementara rombongan yang membawa sekedup Aisyah telah pergi. Ia tidak menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Maka ketika Aisyah kembali, ia mendapati sekedup itu pergi jauh meninggalkannya. Maka Aisyah pun bersedih. Dia duduk di atas batu sambil menangis. Dia hanya bisa mengharapkan akan ada orang yang menunggunya. Tak lama kemudian, sahabat Rasulullah Syabban bin Muttalib, yang mana dia bertugas untuk mengikuti rombongan dari belakang, melihat Aisyah sedang tertidur di atas batu. Maka beliau terkejut dan beliau berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Aisyah pun terbangun. Maka Syabban menawari untanya kepada Aisyah. Aisyah pun menaikinya. Dan selama di perjalanan, mereka tidak mengucapkan satu kata-kata. Hanya ada kesunyian di antara mereka berdua. Tidak ada percakapan sama sekali. Ketika sampai ke Madinah,
lebih tepatnya di perkemahan Narut Faraj. Mereka bertemu dengan rombongan yang tadi membawa spanduk Aisyah. Dan di salah satu dari mereka ada yang berkata, "Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin ada seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak melakukan perlakuan keji," kata Abdullah bin Ubay bin Salim. Semenjak kejadian itu, Rasulullah sikapnya berubah. Yang dulunya hangat dan lebih banyak pendiam setelah itu. Maka Aisyah pun berkata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku?" Lalu Rasulullah mengiyakan. Sementara itu, Rasulullah sedang mencari penyebab. Siapa yang menyebabkan fitnah tersebut? Namun malah terjadi pertikaian antara kaum Aus dan kaum Quraisy. Maka Rasulullah pun pergi ke Aisyah. Beliau mendatangi rumahnya. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jika engkau melakukan itu, maka bertobatlah kepada Allah. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka sungguh Allah akan membelamu." Dan Aisyah menangis dan berkata Rasulullah, karena dia kaget. Rasulullah saja tidak mempercayai dia. Bagaimana itu? Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah terpengaruh oleh mereka. Aku tidak akan bertobat karena aku tidak melakukannya." Dan dia pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, jelaskanlah kepadanya." "Jelaskan." Ayahnya pun berkata, "Maafkan aku, putriku. Aku tidak bisa mengatakan apapun karena aku tidak mempunyai bukti-bukti." Maka Aisyah pun tambah menjadi lemah. Dia terus menangis. Dan dia berdoa, "Aku hanya bisa memohon kepadamu tentang segala permasalahan sekarang." Kata Aisyah. Tak lama kemudian, setelah kejadian itu, wahyu turun kepada Rasul. Dan Allah membawakan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Aisyah. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk terus bersabar meskipun sekalipun itu orang yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya ya. Mengharukan. Ya. Kisah-kisahnya Ummul Mukminin itu memang banyak menjadi pelajaran buat rekan-rekan muslimah semua ya, sehingga bisa menjadikan cerita-cerita dari Aisyah, Khadijah dan Ummul Mukminin yang lainnya bisa menjadikan teladan buat muslimah semua untuk bisa menjalani hidup. Baik, Ustaz aja untuk berikutnya. Kita panggilkan kembali dari Pak Ustaz kembali ya kayaknya. Ananda Halimah. Dengan Ananda Halimah akan menyampaikan kisah tentang Sa'id bin Zaid yang difitnah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ananda Halimah sudah hadir? Oke. Oh, sudah. Jadi Halimah akan bercerita tentang kisah Sa'id bin Zaid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian, perkenalkan, nama saya Halimah. Saya berumur 13 tahun. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Pakusata. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Said bin Zaid difitnah dan doanya yang dikabulkan. Nah, teman-teman, ternyata Said pernah difitnah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ia difitnah mengambil tanah yang bukan haknya. Nama perempuan yang memfitnahnya ialah Arwa bin Uwais. Arwa bin Uwais rupanya menyebarkan fitnah kemana-mana sehingga terbuatlah perbincangan. Dia telah mengambil tanahku. Aku tidak percaya. Mana mungkin saya berlaku seperti itu. Benar, dia telah menzalimiku. Aku tidak percaya. Kau bohong. Mana mungkin saya berlaku zalim. Rupanya wanita itu ingin menjatuhkan harga diri Said. Sampai-sampai dia melapor kepada gubernur Madinah yang bernama Marwan bin Hakam. Mendengar itu, Marwan bin Hakam pun langsung menyuruh petugas untuk mendatangi Said. Saat petugas itu bertemu dengan Said, petugas itu langsung berkata, Said, apakah benar kau telah menzalimi seorang perempuan yang bernama Arwah? Said pun terkejut dengan perkataan itu. Ternyata fitnah yang telah berlangsung lama belum selesai. Ia pun langsung berkata, tidak mungkin aku melakukan itu, sedangkan aku telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan membalasnya dengan melilit dia dengan 7 bintang bumi pada hari kiamat kelak. Setelah itu, saya pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah dizalimi. Seandainya berita itu palsu, bukakanlah matanya. Ceburkanlah dia ke dalam sumur yang ia persengketakan denganku. Buktikanlah bahwa hamba-Mu ini benar. Buktikanlah bahwa hamba tidak menzaliminya. Hari-hari pun berlalu. Pada suatu hari Allah pun menjawab doa Said, di mana datanglah banjir yang sangat besar. Banjir itu tidak pernah dialami sebelumnya. Akibat banjir itu, batas tanah antara milik Said bin Zaid dan Arwa binti Uwais pun terlihat jelas. Petugas itu dan kaum masyarakat itu pun tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Mereka pun semakin yakin dengan kejujuran Said. Arwa pun terdiam. Ia malu karena ia telah berbohong. Sebulan kemudian, ia merasa pandangannya pun mulai buram. Ia merasa dia tidak bisa melihat lagi. Dan akhirnya ia pun buta. Ia tak bisa melihat sedikit cahaya. Saat ia berjalan, badannya pun terhayung-hayung. Dan sehingga ia pun terperosok ke dalam sumur. Dan ia termasalahkan dengan Said.
Ia pun berteriak, tolong, tolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Sehingga ia pun meninggal dunia. Rupanya Allah telah menjawab doa Syahid. Lalu matahari pun bersinar cerah. Batas tanah yang dipermasalahkan pun terlihat jelas. Ia pun bersyukur dan berzikir kepada Allah atas doanya yang dikabulkan. Ia menjadi sahabat Rasulullah SAW yang taat beribadah. Kini kehidupannya pun kembali normal. Nah, teman-teman, intinya adalah kita tidak boleh menzalimi seseorang karena Allah akan balas perbuatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, doa seorang musafir. Apalagi yang dizalimi itu adalah sahabat Rasulullah SAW dari 10 yang dijadikan masuk surga. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk penampilan Ananda Halimah ya. Berikutnya dari Pak Pusata kembali kita panggilkan Ananda Salbiah. Apakah Ananda Salbiah sudah hadir? Masya Allah. Oke. Ananda Salbiah nanti akan membawakan kisah tentang Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Ananda Salbiah sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap dipersilakan. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para juri-juri dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, berdirinya saya perkenalkan, nama saya Salbiah, umur saya 13 tahun. Saya dari perwakilan Pak Pusata akan menceritakan cerita yang berjudul Asma Putri Abu Bakar. Suatu hari tersiar kabar bahwa istri Abu Bakar telah melahirkan. Kabar itu menghebohkan masyarakat karena anak yang dilahirkan itu berjenis kelamin perempuan. Saat itu memiliki anak perempuan dipandang aib. Ya, memang benar istri Abu Bakar ketika binti Abdul Uzza melahirkan seorang anak perempuan. Asma Abu Bakar sangat gembira mendengarnya dan Abu Bakar memberi nama bayi yang cantik itu Asma. Asma lahir 27 tahun sebelum hijrah. Banyak orang yang mencemoohnya, tetapi Abu Bakar tidak mempedulikannya. Abu Bakar tidak mengikuti kebiasaan orang Arab yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW datang dan mengajak kaum Quraisy untuk meninggalkan bahala. Rasulullah SAW salah satu orang terpandang langsung mempercayai dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan
mendengar ayahnya masuk Islam, Asma pun segera bersyahadat. Ibunda Asma masih ragu dan akhirnya Katilah meninggalkan Abu Bakar dan pulang ke rumah kedua orang tuanya. Abu Bakar mendidik Katilah dan anak-anak lainnya dengan ajaran Islam yang baik. Suatu ketika Rasulullah SAW datang dan mengajak Asma untuk berbaiat, para wanita banyak mengikut. Para wanita persatu banyak mengikuti Rasulullah SAW. Asma adalah ke-18 orang yang memeluk Islam. Ia adalah orang yang paling pertama memeluk Islam. Ia mempunyai julukan Al-Hawari, atau setelah dewasa, Asma menikah dengan seorang awam. Zubair adalah sahabat Nabi yang dijanjikan akan masuk surga. Zubair bin Awam adalah pendamping Nabi atau disebut Al-Hawari. Setiap jihad peperangan dari Rasulullah SAW, Zubair bin Awam segera berangkat dengan semangat untuk menemani Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh orang Quraisy yang paling kejam yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah bin Kilab. Dari ketiga orang itu orang Quraisy, dan ada lagi salah satu orang yang memeluk Islam, yaitu Umayyah Abu bin Koto. Ia adalah orang yang memeluk Islam. Pada suatu hari, Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar, dan ia mencari keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Saat itu Abu Bakar dan Rasulullah SAW tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah Asma saja. Saat itu Abu Jahal dan tiba-tiba Abu Jahal mengetuk pintu rumah Asma, dan Asma membukakan pintu, dan Abu Jahal bertanya, "Di manakah ayahmu, Asma?" Dan Asma menjawab, "Ia tidak tahu." Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu." Dan tiba-tiba Abu Jahal marah dan naik pitam. Mukanya memerah dan pipinya penuh dengan amarah. Dan tiba-tiba pipinya Asma memerah dan panas, dan ternyata Abu Jahal telah menamparkan telapak tangannya ke muka Asma. Dan tiba-tiba Asma pingsan, dan satu anting-antingnya telah terlepas, dan penuh darah di daerah kimarnya, dan di telinganya penuh dengan darah, dan Asma pun mengambil air dan kain untuk melapkan telinganya itu yang penuh darah. Pada saat itu Abu Bakar, sang ayah, dan Rasulullah SAW
sedang pergi ke Madinah untuk berhijrah. Dan Rasulullah SAW pergi bersembunyi di Gua Sur. Tidak ada yang mengetahui kecuali Asma. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya, Nanda Salbiah. Alhamdulillah. Untuk berikutnya ini adalah peserta terakhir yang akan tampil untuk kualifikasi lomba sirah ya untuk hari ini, yaitu Ananda Aisyah kembali dari Pak Pusata. Silakan untuk Ananda Aisyah bisa untuk menunjukkan videonya serta meng-unmute. Bila sudah siap, silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salat serta salam tetap terhaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para dewan juri dan saya banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang sedang mengikuti lomba perkisah pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, umur saya 15 tahun. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-11 atau 1400 tahun yang lalu, di mana manusia belum menciptakan pesawat terbang. Salah satu mukjizat dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad adalah bisa berpergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buruk. Buruk adalah salah satu hewan yang mempunyai kecepatan secepat mata memandang. Nah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah diangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Dari perjalanan Rasulullah ke Masjidil Aqsa, begitu banyak peristiwa asing yang mereka alami. Beliau bertemu dengan seorang pemuda yang gagah, tampan. Gagah dan tampan. Gagah sangat mewah. Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa pemuda itu? Malaikat menjawab, itulah kenikmatan dunia. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang bercocok tanam dan mengetahui. Rasul bertanya, apakah yang mereka kerjakan? Malaikat Jibril menjawab, apa yang mereka adalah pejuang Allah. Mereka adalah pejuang Allah. Mereka yang ikhlas hidup mengerjakan ibadah. Maka mereka diberikan pahala 700 kali lipat dari apa yang mereka kerjakan. Tidak lama kemudian mereka berjalan dengan mengendarai buruk. Mereka mendengar suara yang sangat merdu dan bau yang sangat harum. Nabi bertanya, ada apa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah suara dari surga. Surga berdoa, ya Allah,
berikanlah apa yang telah Engkau janjikan. Emasku, perakku, gelas-gelasku, kamarku, susuku, airku, begitu banyak. Maka berikanlah kepadaku. Jawab Jibril. Tidak lama kemudian mendengar suara rintihan dan tangisan. Dan baunya sangat tidak sedap. Nabi pun bertanya, ada apa wahai Jibril? Jibril menjawab, neraka jahanam sedang berbakar. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan. Rantai-rantaiku, belenggu-belengguku sangatlah banyak. Apiku semakin panas. Jawab Jibril. Begitupun perjalanan mereka. Kemudian mereka pun sampai di Sidratul di Masjidil Aqsa. Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi pun pergi melanjutkan perjalanannya, yaitu ke langit ketiga. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit ketujuh beliau pun bertemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu bapaknya para nabi. Setelah itu beliau pun masuk ke surga. Beliau ditampakin keindahannya surga. Beliau bertasbih kepada Allah dan selalu mengucapkan tasbih karena keagungan dan keindahan surga. Setelah itu beliau pun keluar. Beliau bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Beliau berkata, beliau datang kepada Allah dan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk umatnya sholat. Allah memberikan sholat 50 rakaat. Lalu Rasulullah turun dari langit bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad menceritakan kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, umatmu tidak akan kuat dengan jumlah rakaat yang sangat banyak. Nabi Ibrahim juga mengatakan, kembalilah kepada Tuhanmu. Lalu Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah, meminta kurangan. Lalu Rasulullah minta kurang. Setelah itu Rasulullah turun lagi. Masih bagi Nabi Ibrahim masih begitu banyak. Dan kata-kata Nabi Ibrahim pun masih sama seperti yang sebelumnya. Nabi pun naik lagi ke langit dan minta. Setelah itu Rasulullah turun. Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bercerita, Allah memberi 5 rakaat dalam sehari. Lalu Nabi Ibrahim berkata, umatmu tidak akan kuat. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku mau terhadap Allah. Tidak lama Nabi Muhammad pun meninggalkan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim pun turun dari langit. Setelah itu keesokan harinya Nabi Muhammad menceritakan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak ada yang percaya. Seperti Abu Jahal sangat tidak percaya dengan apa yang cerita Nabi Muhammad. Lalu mereka membantah dengan bantahan yang sangat kasar. Kami saja pergi ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 1 bulan dan pulang membutuhkan waktu 1 bulan.
Tidak lama kemudian Abu Bakar datang duduk di sebelah Rasulullah dan menyimak cerita beliau. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Nabi Allah, saya percaya dengan perkataanmu." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkaulah As-Siddiq," yang artinya selalu membenarkan perkataan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Unzur maqalah wa tanzur manqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi adalah penampilan terakhir dari peserta kita untuk perlombaan sirah untuk hari ini ya. Sudah 11 peserta tampil semuanya, penuh dengan semangat dan penuh dengan percaya diri. Terima kasih kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang tampil dengan sebaik mungkin ya dalam acara ini. Mungkin dari Ustazah Mardiah ada komentar terkait penampilan Ananda kita hari ini. Maaf, Ustazah Mardiah, kayak suaranya belum masuk nih. Apalagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa ya? Udah kelihatan kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Iya. Oke. Mungkin salah mikrofon ini kayaknya Ustaz. Baik, Ustaz, sama seperti hari sebelumnya, jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua yang sudah tampil hari ini, alhamdulillah tadi banyak sekali gaya berceritanya, kemudian ada beberapa juga yang sangat kreatif ya, ada menggunakan alat peraga seperti itu. Jadi itu adalah alat-alat pendukung bercerita. Untuk teman-teman atau adik-adik semua, nanti jangan berkecil hati jika belum lolos ke babak final. Insya Allah semua sudah memberikan yang terbaik. Hanya saja karena memang harus ada urutan pemenang ya Ustadz ya. Jadi nanti yang belum lolos sampai ke babak final boleh ditingkatkan lagi mungkin gaya bahasanya atau intonasinya seperti itu, atau juga alat-alat pendukung berceritanya. Jadi semuanya sudah baik hari ini, sudah berani tampil itu luar biasa. Jadi percaya dirinya juga semakin baik seperti itu. Jadi memang untuk bisa tampil ini memerlukan keberanian yang harus banyak gitu ya, karena nggak semua orang bisa tampil seperti itu. Jadi ini sudah hebat semua, adik-adik semua sudah hebat, saya berikan apresiasi. Mungkin itu saja Ustadz. Baik, terima kasih atas komentarnya ya terhadap semua rekan peserta nih, ananda-ananda peserta yang luar biasa bisa mau tampil hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit komentar dari Ustaz Ajat. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Mardiah tadi ya. Jadi memang betul sekali Ustazah ya, penampilannya mereka sangat percaya diri, kemudian juga kreatif ya Ustazah ya. Kemudian juga saya kira ini merupakan satu momentum sebetulnya tidak hanya untuk katakanlah belajar tampil, belajar mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri ya. Kemudian juga yang paling penting belajar mengatasi godaan-godaan rasa takut, malu ya untuk berbuat sesuatu yang benar ya Ustazah ya.
berbuat sebuah kebaikan ini kadang-kadang ada godaan rasa malu, rasa takut diketawain dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah adik-adik semua 11 orang pada hari ini sudah bisa mengalahkan apa yang bisa menghambat adik-adik sekalian untuk maju ke depan, untuk tampil, untuk percaya diri ya. Jadi ini momentum yang bagus sekali. Dan adik-adik sekalian kalau memang besok ingin melihat penampilan dari teman-temannya di babak penyisihan sesi ketiga hari Ahad besok, silahkan. Jadi kami mengundang, silahkan monggo adik-adik juga bisa ikut melihat ya, sehingga bisa mengukur juga nantinya ya, melihat penampilan teman-teman. Kita juga bisa belajar dari materi cerita yang disampaikan oleh teman-teman kita ya, kita juga bisa mengambil hikmah. Kemudian yang kedua juga kita bisa belajar bagaimana teman-teman kita tampil ya. Itu juga satu hal yang penting juga ya. Apa yang baik, apa yang terbaik, apa yang positif, apa yang kuat dari penampilan teman-teman kita di hari esok ya. Tentunya itu menjadi satu pelajaran buat kita juga ya. Saya kira itu saja Ustazah. Terima kasih untuk hari ini Ustazah. Insya Allah akan kita lanjutkan babak penyisihannya besok hari Ahad ya. Terima kasih sudah waktunya juga Ustazah, Ustadz Kuncoro dan juga adik-adik sekalian nih ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.